Bab yang ke-77, babu adabil khadim. Bab adab seorang al-khadim, seorang pembantu. An Yazid bin Abdullah ibn Qusayt, dari Yazid bin Abdullah bin Qusayt, qala, beliau berkata, arsala Abdullah bin Umar ghulaman lahu bidhahabin aw biwariq. Bahwa Abdullah bin Umar mengutus budaknya, ghulam, ini biasa diistilahkan untuk seorang budak. Nah, kata-kata ghulam ini biasa diistilahkan untuk anak kecil. Dan biasa juga diistilahkan untuk seorang budak laki-laki. Dan yang zahir itu yang dimaksud di dalam riwayat ini, bahwa yang dimaksud ghulam di sini adalah budak laki-laki. Abdullah bin Umar mengutus budaknya bidhahabin aw biwariq, dengan membawa emas atau membawa perak. Fasarafahu, lalu kemudian dia pun menukarnya. Fa'anzara bis-sarfi, lalu kemudian dia melakukan inzar ketika mengganti emas tersebut. Nah, yang dimaksud oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengirim budaknya, apakah dia membawa emas ataukah perak. Lalu kemudian emas atau perak ini dibawa, apakah ke toko atau yang semisalnya, itu untuk ditukar. Hanya tidak disebutkan di sini itu ditukar dengan apa. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang kisah yang disebutkan oleh Yazid rahimahullah ta'ala di dalam riwayat ini, kita ingin menjelaskan sedikit tentang permasalahan penukaran emas ataukah perak. Di dalam Islam ada yang disebut dengan al-asnaf ar-ribawiyah, barang-barang yang di situ terdapat riba, yang apabila seorang salah dalam menggunakannya, salah dalam menukarnya, termasuk di antara al-asnaf, barang-barang yang di sana terkena riba adalah emas dan perak. Emas dan perak, yang mana kadang-kadang seorang tanpa terasa dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Nah, dalam penukaran emas, demikian pula dalam penukaran perak. Seseorang ketika hendak menukar emasnya, ketika dia hendak menukar emas, apabila dia menukar emas dengan emas, maka yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat penukaran tersebut. Syarat penukaran antara emas dengan emas, yang pertama, harus waznan biwaznin, sama timbangannya, sama timbangan. Nah, kalau dia hendak menukar emas 5 gram ditukar dengan emas yang lain, beratnya harus sama, 5 gram juga. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini tentang bentuk emas tersebut. Nah, misalnya ada seorang ingin menukar emas batangan dengan emas yang sudah dibentuk jadi perhiasan, tetap harus timbangannya sama. Tidak diperbolehkan menukar emas yang timbangannya 7 gram misalnya, batangan yang belum dibentuk, lalu kemudian ditukar dengan emas 5 gram yang sudah terbentuk. Ini haram. Tidak diperbolehkan.
Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah ribal fadl. Riba al-fadl. Yaitu melebihkan ketika menukar. Nah, jadi ketika hendak menukar dengan barang yang sama, yaitu emas, timbangannya harus sama pula. Timbangannya harus sama. Maksudnya, timbangan emasnya. Timbangan emasnya. Nah, kalau misalnya ada emas, tapi ada campuran yang lainnya. Nah, apakah ada campuran cincin, misalnya ada akiknya, maka itu harus dipisah dulu. Nah, itu tidak termasuk. Jadi yang kita maksudkan sama timbangannya yaitu emasnya. Dengan karatan yang sama. Nah, 24 karat misalnya. Kalau seseorang menukar emas 10 gram emas yang 24 karat mau ditukar dengan 10 gram emas pula tapi 23 karat atau 22 karat tidak boleh. Nah, karena karatannya tersebut menunjukkan bahwa ada bahwa itu tidak murni 100%. Beda dengan yang 24 karat. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tanbih. Kadang-kadang subhanallah seorang tidak sadar bahwa dia telah bermuamalah dengan cara riba. Misalnya dia punya perhiasan keluarganya. Mungkin ada sesuatu atau rusak atau yang semisalnya, maka dia pergi ke toko emas. Nah, lalu ketika dia pergi ke toko emas, dia ingin menukar dengan yang baru tentunya, yang lebih baik, yang lebih kuat. Nah, lalu ditukar dan dikasih tambahan. Misalnya dia punya anting atau gelang, ya 10 gram lah. Nah, dia ingin menukar dengan yang lain. Nah, maka dia mencari jenis gelang yang dia senangi. Nah, lalu kemudian dia pilih, nanti tinggal ditambah. Nah, misalnya itu gelangnya 10 gram atau lebih, misalnya 12 gram. Nah, tinggal ditambah. Ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Karena beda timbangan. Tidak waznan biwazni. Nah, fahimtum? Ini tidak diperbolehkan. Ini riba. Lalu bagaimana caranya kalau kita ingin keluar dari hal yang seperti ini? Maka kita datang ke toko emas, kita jual. Nah, jual, ambil uangnya. Lalu kemudian setelah itu baru beli yang lain. Nah, apakah dari toko itu atau dari toko yang lain? Boleh dari toko itu, boleh juga dari toko yang lain. Agar tidak terkesan bahwa kita menukar emas dengan emas. Tapi kita membeli emas terlebih dahulu. Nah, kita beli. Setelah kita memegang uangnya, ya sudah cari yang lain. Harus diqabd, harus dipegang uangnya. Nanti akan kita sebutkan nanti tentang masalah ini pula. Dia harus memegang uangnya tersebut, baru setelah itu dia mencari perhiasan yang dia inginkan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kemudian kalau dia hendak datang ke tukang emas lalu ingin menukar emasnya dengan selain emas, apakah dengan perak atau dengan uang rupiah, na'am, maka yang demikian diperbolehkan. Yang diperbolehkan inda ikhtilafil asnaf, ketika berbeda barangnya, emas dengan selain emas. Itu boleh ditukar dengan syarat taqabud.
Taqabud. Maksudnya harus dipegang. yakni kontan pada saat itu juga. Tidak boleh kredit. Tidak diperbolehkan kredit. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Ma kana nasi'atan fa huwa riba. Kapan diundur, itulah riba. Misalnya, ya, dia datang ke tukang emas. Saya mau jual emas saya ini 10 gram. 10 gram dihitung harganya 1,5 juta. Nah, oh tapi saya belum punya uang, besok ya. Karena sudah kenalan misalnya. Kadang-kadang faktor kekeluargaan turut campur dalam muamalah. Besok aja ya saya kasih uangnya. Haram. Maka nasi'atan fa huwa riba. Kalau itu sudah nasi'ah diundur, itu riba. Ini jenis riba yang diistilahkan dengan riba nasi'ah. Jadi ada dua jenis riba yang diharamkan di dalam Islam, riba al-fadl, dan yang kedua adalah riba an-nasi'ah. Yang dimaksud riba al-fadl tadi, apabila barang sama lalu kemudian berbeda timbangannya. Nah, menukar 1 kilogram kurma dengan 1,5 kilogram kurma, riba. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, riba al-fadl. Adapun riba an-nasi'ah yaitu ketika seorang mengundur, tidak taqabud, tidak secara kontan diambil pada saat itu juga. Maka yang tadi kita sebutkan bahwa apabila seorang hendak menjual emasnya, dia harus pegang uangnya dulu. Ambil uangnya, nah, kemudian nanti baru mencari sesuai selera. Kalau dia ingin membeli emas, dengan syarat tidak mempersyaratkan untuk dia membeli dari toko itu. Ya, contoh, misalnya ada seorang datang ke toko emas. Nah, dia sudah tahu bahwa kalau menukar emas dengan emas yang lain itu riba apabila tidak sama timbangannya. Nah, itu adalah riba. Maka dia menggunakan cara yang lain, hilah. Ya, dia mengatakan gini aja, Pak. Bapak kalau mau emas yang punya saya ini, nah, Bapak jual dulu ke saya. Jual dulu, nanti saya kasih uangnya, tapi syaratnya nanti kamu harus beli barang saya ini. Paham ya? Beli barang saya ini. Maka dia mempersyaratkan. Maka ini tidak boleh. Ini yang disebutkan oleh para ulama hilah. Yani seperti penipuan gitu. Mau mencari penipuan yang sebenarnya ujung-ujungnya sama. Menukar barang dengan barang yang sama. Menukar emas dengan emas. Lalu cuma diperantarai dengan uang. Oleh karena itu tidak boleh ada persyaratan. Kalau dia ingin emas tersebut, maka jangan ada persyaratan sebelumnya. Dia jual emasnya, dia ambil uangnya, lalu setelah itu terserah dia. Apakah dia membeli dari toko tersebut atau dari toko yang lainnya. Nah, kembali kepada hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Abdullah bin Umar, bahwa ketika Abdullah bin Umar mengutus atau mengirim budaknya untuk menukar emasnya atau perak. Di sini tidak diketahui, yakni ragu perawi ini apakah dia membawa emas atau perak. Fasarafahu, lalu dia maka dia pun menukarnya, fa'anzara fis sarfi. Lalu dia tidak kontan, tidak taqabud ketika menukar emas tersebut. Nah, ya, dia taruh emasnya, bayarnya nanti. Nah, ini yang menyebabkan Abdullah bin Umar marah kepada budaknya tersebut. Nah, anzara fis sarf. Padahal yang namanya penukaran dengan emas harus taqabud. Harus di majelis itu.
Tidak boleh ditunda. Faraja'a ilaihi, maka kembalilah budak ini, fajaladahu jaldan waji'an. Maka Abdullah bin Umar mencambuknya dengan cambukan yang menyakitkan. Cambuk budaknya ini. Nah, kenapa? Karena melakukan perkara yang haram. Nah, wa qala, lalu kata Abdullah bin Umar, idhhab fakhudh alladhi li wa la tasrifu. Pergi lagi kamu, ambil punyaku dan jangan lagi kamu tukar. Yani batalkan penukaran itu. Nah, hadis ini atau riwayat ini hasan sanadnya. Dari sini kita mengambil faedah bahwa pada saat kita berbuat baik kepada al-khadim ataukah kepada budak, itu tidak mencegah kita dari mengingkari kemungkaran apabila pembantu tersebut atau budak tersebut melakukan kemungkaran. Nah, wajib bagi kita untuk mengingkarinya, apalagi sebagai kita seorang yang di atasnya. Nah, yang tentunya dia akan mendengarkan ucapan majikan. Maka berikan adab, ta'dib diperbolehkan. Nah, tentunya ala maratib. Ya, bertingkat-tingkat. Ada yang kadang-kadang dengan ucapan itu sudah cukup. Jangan ya akhi, haram, kamu enggak boleh melakukan perbuatan itu. Nah, lalu kemudian dia berhenti dari melakukan perbuatan tersebut. Namun kadang-kadang di antara budak mungkin ada yang keras hatinya. Nah, sudah dinasihati, dia sudah tahu hukumnya, tapi masih melakukan. Dan